Oke, hari ini kita akan belajar tentang konsep perangkat lunak aplikasi dan fitur utama dari aplikasi itu sendiri. Kita akan pilih aplikasi pengolah kata atau Microsoft Word. Oke, kita buka Microsoft Word-nya, boleh di pencarian atau langsung di aplikasinya. Kalau ke pencarian kita klik atau ketik Word, dia langsung muncul atau Microsoft Word. Oke, kalau sudah terbuka, biasanya bagian ini masih kosong ya. Ini yang sudah ada isinya. Pertama, kita akan lihat atau Bapak coba deh yang masih kosong. Kita ketik Microsoft Word. Nah, kalau sudah, boleh diklik atau di enter. Oke. Lalu akan muncul tampilan Microsoft Word, atau kita pilih Word-nya aja deh. Nah, klik atau enter boleh. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini menandakan dokumen baru atau blank dokumen. Kita pilih yang blank dokumen aja, dokumen baru yang akan kita isi nantinya. Oke, lalu kita akan mengenal bagian-bagian yang ada di Microsoft Word ini. Oke, yang pertama, perhatikan tanda panah. Bagian yang ada di pojok kiri biasanya ada save, ada undo, redo, dan lain-lain. Biasanya ada di pojok kiri sini. Nah, di versi Microsoft Bapak itu tidak ditampilkan. Nah, kalian bisa tampilkan nanti di pengaturan. Di bagian Bapak tidak ditampilkan. Biasanya di sini ada namanya Quick Access Toolbar. Apa? Quick Access Toolbar ya. Isinya tentang apa? Ada save. Save itu untuk menyimpan. Lalu ada undo. Undo itu untuk mengembalikan. Kalau redo untuk kembali lagi. Oke. Mundur, undo, maju, redo. Paham? Oke. Yang kedua, coba perhatikan yang Bapak tunjuk nih di sini. Ini namanya title dari barnya. Title bar. Kalau tulisannya dokumen satu strip Word, berarti ini belum tersimpan. Kita simpan dulu, nanti akan berubah. Kita simpan dulu. Kalian boleh simpan di mana aja. Nah, latihan. Satu misalnya. Oke, kalau sudah tersimpan, maka tulisannya akan berbeda sesuai dengan nama atau penamaan kita menyimpan tadi. Latihan 1.docx. Docx itu adalah format dari Microsoft Word. Nah, nanti Bapak akan tanya beberapa format. Nah, kalau di sampingnya itu save to this PC, berarti sudah tersimpan di komputer atau laptop kita. Oke ya? Nah, berikutnya coba perhatikan kursor Bapak. Kita akan masuk ke bagian ketiga di sini. Nah, ini. Ada minimize, ada close, terus ada untuk memperkecil layar. Kalau minimize seperti ini. Oke. Nah, ini minimize tadi. Nah, ini fitur minimize itu seperti itu. Oke, ini minimize. Oke ya. Nah, lalu kalau yang satunya lagi ini apa sih kira-kira? Windows mode ya. Ini kecil besar. Perhatikan. Nah, kayak gini ya. Kecil besar. Oke. Lalu ini ada close. Close itu untuk keluar. Kalau diklik ya hilang nanti ya. Kita lanjut ke bagian keempat. Coba perhatikan tulisan file, home, insert sampai terakhir nitro ini. Nah, ini namanya adalah tab menu.
tab menu namanya. Ingat-ingat ya, namanya adalah tab menu. Lalu biasanya di sini ada tulisan tell me. Nah, ini biasanya pencarian biasanya. Oke, pencarian biasanya di sini. Tell me. Oke ya. Lalu kita lanjut ke yang keenam. Yang enam itu coba perhatikan bagian yang putih sini nih. Putih. Ah, ini. Tuh. Kelihatan? Yang putih ini. Oh, nggak kelihatan ya sama kalian ya. Ini bagian yang Bapak kasih tanda ini putih sebetulnya. Nah, kalau ini putih banget, yang ini nggak terlalu putih. Nah, yang putih ini disebut sebagai ribbon. Apa? Ribbon. Ribbon itu berisi sekumpulan tools yang terdapat di tab menu. Contoh tab menu insert, ribbonnya ada page, table, picture, shape, icon, model, dan lain-lain. Oke, paham ya? Kita lanjut. Yang ketujuh itu bagian kiri itu disebut sebagai vertical ruler. Berarti penggaris yang vertikal. Vertikal itu vertikal itu lurus dari atas ke bawah. Kalau horizontal, oke. Sekarang kita cek yang horizontal. Horizontal itu yang ini. Ah, horizontal rulers. Penggaris yang horizontal. Horizontal itu dari kiri ke kanan ya. Kita lanjut ke yang sembilan. Sembilan itu yang ini nih. Nih, yang Bapak ketik ini 9. Kita lanjut yang ke sembilan. Yang ke sembilan ini namanya adalah dokumen area. Tempat kita mengetik segala sesuatunya. Tempat mengetik segala sesuatu. Nah, ini dia. Oke. Ini namanya adalah dokumen area. Kita lanjut. Bagian ke-10 itu coba perhatikan di pinggir sini. Ada lihat warna hitam di sini? Kalau kita turunin, kalau kita naikin, apa yang terjadi? Atas ke bawah ya. Nah, yang disebut dengan ini adalah scroll bar. Scroll bar itu untuk nge-scroll. Scroll itu naikin, turunin, naikin, turunin. Oke. Lalu kita lanjut ke yang 11. 11 itu sebelah sini nih. Ada page, word, English, accessibility. Nah, ini disebut sebagai status bar. Nih, page-nya satu dari satu. Berarti page satu dari satu totalnya. Oke. Kalau Bapak tambah page-nya nih, misalnya Bapak tambah page-nya satu. Kita lihat ya. Jadi satu, page-nya jadi satu, dua of dua. Kalau Bapak taruh di sini jadi satu of dua. Jumlah katanya ada 4. Coba kita hitung. Satu, dua, tiga, 4. Kata itu adalah susunan dari huruf. Oke. Ada 4 katanya. Kalau kita blok di sini, ini adalah kata. Ya. Kita lanjut. English. In English berarti ini adalah katanya. Penggunaan bahasanya. Ini accessibility good. Oke. Kita lanjut. Yang berikutnya, mungkin kita akan bahas yang ini. Oke. Pada pojok kanan bawah itu ada mode pembaca atau read mode. Nih, mode fokus kita klik. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Berubah ya. Lalu kalau read mode kayak gini. Oke. Kita ganti ke sini. Oke, biasanya kita pakainya yang print layout ya biasanya ya. Lalu ini ada zoom in, ada zoom out. Oke, zoom in, zoom out. Perkecil, perbesar. Oke ya. Sampai sini paham?
Lalu ketika kita perbesar, dia akan ada scroll bar di bawahnya. Nih, tuh. Oke. Nah, tadi kan scroll barnya ada di kanan aja nih. Jadi kalau kita perbesar banget, dia ada scroll bar. Oke, pertama kita akan bahas dulu secara cepat file bar home insert ini disebut apa tadi? Disebut apa tadi? Tab menu. Oke. Di bagian file itu ada home, new, open, share, info, save as, print, export, more, dan lain-lain. Oke. Di bagian home itu ada banyak. Oke. Ada banyak ribbonnya. Dari tab menu home, ribbonnya ada paste, ada font, ada ukuran font, ada banyak sampai ke sini. Oke. Di insert juga sama. Tab menu insert itu ada ribbonnya banyak-banyak tuh. Ada page, table, picture, shapes, icon, model, sampai ke simbol. Oke. Di draw juga sama. Ada draw sampai sini. Desain juga sama. Layout juga begitu. Reference, reference ini kurang lebih sama kayak referensi sebetulnya. Ini ada my links, review, view, ada help, ada nih terus nih. Terus ini eh, pihak eksternal. Nah, pada bagian view kalian bisa pilih ini nih. Show tampilkan rulersnya atau tidak. Kalau kalian centang berarti ditampilkan. Tapi kalau Bapak nggak centang, hilang rulersnya. Lihat, hilang ya. Lalu kalian bisa tampilkan kembali rulersnya. Lalu di sini ada grid. Grid itu yang ini nih. Coba perhatikan. Nah, ini garis. Garis kotak-kotak di dalamnya. Oke. Ini namanya grid. Contoh Bapak tulis kayak gini. Ini grid ya dalamnya. Kalau kalian tidak terbiasa dengan grid ini, ya jangan dipakai. Oke, ada navigation panel. Nah, ini fungsinya ketika halamannya banyak, kalian bisa berpindahnya lewat sini saja, navigation ini. Oke, selangsung. Ya, kayak di buku. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan mulai untuk mengetik. Oke, coba kita ketik Rangga Maulana misalnya. Nah, Rangga Maulana kelas 8A. Oke, SMP Miftahul Iman. Berapa jumlah katanya? Kenapa harus dihitung? Ada di sini nih. 7. 7 ya. Jumlah katanya ada 7. Coba perhatikan. Kalau kita klik di bagian sini, dia akan muncul page-nya ada 2, halamannya ada 2, words katanya ada 7, karakter no spasinya ada 35, karakter dengan spasi itu totalnya 39, paragrafnya ada 3, betul ya? 1, 2, 3, betul ya? Length barisnya itu ada 3. Nah, sampai sedetail ini ya dikasih tahu ke kita. Kalau sudah, kita coba ganti fontnya. Nah, biasanya Bapak suka pakai font yang ini nih. Nah, fontnya ini. Oke, berubah ya. Lalu kita ganti ukuran fontnya jadi 20 misalnya. Atau kita pengen ganti lagi jadi 48. Jadi 40 misalnya. Yang mana? Oh, oke. Nanti kita coba ya. Kalau sudah, kalian bisa ganti warnanya. Oke. Nah, misalnya kalian pakai ini. Ini namanya adalah font color untuk mewarnai tulisan. Lalu kita masuk ke sini nih. Ada yang namanya shading. Shading itu untuk, nah seperti ini. Untuk mewarnai latarnya. Oke.
Kalau sudah, kita akan coba ini kira-kira dia rata apa nih? Ke kiri, ke kanan, atau di tengah? Rata kiri ya. Ini kiri ya. Kita coba dia rata tengah. Ini rata kanan. Ini rata kiri kanan. Justify. Nah, kayak gitu. Bedanya apa? Kalau kita naikin nih ke atas, dia akan seperti ini. Nah, rata kiri kanan itu dia kirinya sama, kanannya sama. Bedanya dengan kiri tuh. Oke. Bedanya dengan kanan kayak gini. Nggak presisi. Jadi kiri kanan tuh presisi. Kiri dengan kanannya. Ya. Kita lanjut nih. Alfia tadi nanya, Pak, normal, no space, dan lain-lain itu apa fungsinya, Pak? Ah, ini kita bisa normalkan ya dengan ini. Pilih ini, no color. Nah, hilang ya. Normal, no spasi heading ini fungsinya ketika kita bikin heading. Contoh kayak gini nih. Bab, sini ya. Kita usahakan kita bikin page baru. Bab satu, tulisan besar aja. Bab satu, misalnya pendahuluan. Hanya seperti ini. Kita taruh di tengah, lalu kita jadikan dia sebagai heading satu. Kita cari heading satu mana? Ini heading satu. Nah, kayak gini. Oke. Nanti fungsinya heading ini adalah kita bisa panggil lewat sini. Nah, ini dia muncul sini. Tapi kalau kita nggak pakai heading, dia kan nggak akan muncul. Coba ya, tuh, nggak ada kan? Nah, jadi ketika kalian bikin halamannya banyak, harus pakai heading, judul. Contoh kayak gini sekali lagi ya. Kita kasih ini heading satu. Lalu kita buat ini heading dua misalnya nih. Kan ini heading satu, kita tambah misalnya ini heading dua misalnya ya. Kita jadiin ini heading dua. Lalu setelah heading dua itu kita pengen ada heading tiga. Nah, ada nggak heading tiga? Ada ya, tuh. Heading tiga, heading empat, dan seterusnya. Ada ini juga. Coba perhatikan ya. Eh, Coba kita tulis Genio di sini ya. Ini Genio ini bukan heading ya. Kita jadiin dia normal dulu. Nah, oke. Kita copy Genio ini sebanyak berapa maunya? 4 mungkin ya. Coba perhatikan. Kita coba pakai yang title dulu deh. Title. Nah, jadinya seperti ini. Kalau kita pakai subtitle, jadinya seperti ini. Oke. Kalau kita pilih subtitle empas kayak gini. Terus kalau kita coba strong kayak gini. Bedanya strong dengan bold apa, Pak? Kalau kita lihat sekilas sama. Oke, sama-sama hitam. Tebalannya mungkin. Nah, ini ada quotes. Tuh, quotes ya. Lalu kita coba paste lagi. Kita normalin dulu ya. Jadi normal dulu. Kita coba mungkin namanya, nah ini, tuh, oke. Terus book title kayak gini, oke ya. Terus di sini juga ada replace atau pencarian. Misalnya Bapak pengen cari Genio misalnya nih, find, Bapak cari Genio. Nah, muncul ya. Ada berapa Genio di sini? Result 1 of 7. Kalau Bapak turunin ke bawah berarti 2 dari 7. Kalau ini 7 dari 7 berarti ini yang terakhir ya. Hasil pencarian terakhir. Misalnya Bapak pengen ubah kata Genio ini jadi Alfi. Oke, kita tinggal replace semua nama Genio jadi Alfi. Berubah? Berubah ya? Nah, terus ada select ya. Terus mungkin kalian butuh ini. Kita lihat ada simbol. Contoh rumus matematika misalnya nih. Kita coba ya. Em, Gini misalnya nih.
X sama dengan oh, di sini di dalam deh. Kita pakai rumus ya. Kita coba nah, ini kita coba ya. Kalian mungkin bisa pakai misalnya kayak gini. X sama dengan A dikali B kuadrat. Nah, kayak gini. Ini namanya rumus. Terus kalian bisa coba tambahkan. Kalian pernah bikin ini nggak ketika belajar matematika? Eh kayak gini. X per Y sama dengan misalnya nih, misalnya Y per X misalnya. Pernah? Nah, ini kurang lebih kalau di Word itu ada fungsinya ya. Ada tempatnya. Jadi kalian nggak bisa ketik di sini X. Gimana ya cara bikin garis bawah itu gimana ya? Nggak bisa. Jadi kalian ada khususnya. Kalau kalian coba kayak gini, nanti beda lagi hasilnya. Contoh nih, Pak, saya pernah lihat Pak, ketika dia eh, ngetik kayak gini, terus di enter, apa hasilnya? Muncul garis kecil kayak gini. Lalu ketika sama dengan di enter, muncul garis seperti ini. Tuh. Pernah coba sebelumnya? Ini biasanya di surat biasanya ya, di surat. Oke, kita lanjut mungkin yang terakhir kita akan lihat di sini dia bisa menambahkan foto. Foto. Contoh nih, foto ini misalnya. Bapak ingin tambahkan ya, logo MI misalnya. Nah, kayak gini. Bisa ya, menambahkan foto. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, Bapak tutup.